Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya Ananda semua rapikan dulu tempat duduknya. Kemudian jika ada sampah, harap dipungut dan dibuang ke tong sampah ya, Ananda. Baik, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya Ananda semua? Baik, Bu. Baiklah, Ibu akan mengisi daftar kehadirannya terlebih dahulu ya. Bagi yang hadir silakan acungkan tangannya ya. Ya, Bu. Putih Zinda Febrila. Hadir, Bu. Aziza Utari. Hadir, Bu. Fira Aulia Fitri. Hadir, Bu. Dian Pratiwi. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, apakah Ananda semua siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, kita masuk saja. Pembelajaran kita hari ini sebelumnya, apakah ada yang masih ingat tentang senyawa hidrokarbon pada kelas 11 dahulu? Ingat, Bu. Nah, sekarang apakah ada yang tahu bagaimana apa itu hidrokarbon? Tahu, Bu. Apa itu Putih? Senyawa hidrokarbon yaitu senyawa yang terdiri dari unsur C atau karbon dan OH, hidrogen. Nah, benar sekali ya Putih, terima kasih Putih. Nah, apa-apa saja ya senyawa hidrokarbon itu Ananda? Senyawa hidrokarbon ada alkana, alkena, dan alkuna, Bu. Iya, benar sekali ya. Kemudian, apakah Ananda masih ingat dengan senyawa ini? Ini senyawa apa Ananda? Metana, Bu. Nah, senyawa metana ya. Nah, senyawa metana ini tergolong kepada hidrokarbon apa? Alkana, Bu. Iya, benar sekali, alkana ya. Kemudian kalau begini, ini apa namanya Ananda? Alkena, Bu. Iya, alkena ya. Nah, berarti masih ingat ya senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna ya? Ya, Bu. Nah, sekarang apakah Ananda semua masih ingat reaksi hidrasi dari alkena? Ingat, Bu. Nah, ada yang bisa mengerjakannya ke depan? Bisa, Bu. Silakan Putih. Ya, terima kasih ya Putih. Ya, Bu. Nah, ini senyawa alkena apa namanya Nanda? Etena, Bu. Ya, benar sekali ya. Saat etena direaksikan dengan H2O atau air, maka akan menghasilkan senyawa ini. Nah, sekarang apakah Ananda semua tahu ini merupakan senyawa apa? Tidak tahu, Bu. Berarti tidak ada yang tahu ya. Nah, struktur ini merupakan struktur dari senyawa alkohol. Nah, senyawa alkohol ini merupakan salah satu turunan dari senyawa alkana. Nah, silakan perhatikan gambar yang ada pada slide di depan. Nah, apakah Ananda semua tahu gambar apa saja yang ada di depan Ananda? Tahu, Bu. Nah, gambar apa saja itu Ananda? Gambar hand sanitizer sama parfum, Bu. Nah, benar sekali ya. Yang satu adalah gambar hand sanitizer dan satunya adalah gambar parfum. Nah, apakah Ananda semua sering menggunakan dua bahan tersebut? Sering, Bu.
Ya, sering ya, Ananda. Nah, hand sanitizer ini apakah Ananda pernah membaca komposisi dari hand sanitizer itu, apa-apa saja senyawa yang terdapat dalam hand sanitizer tersebut? Tidak pernah, Bu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Ananda semua, kedua barang tersebut adalah barang yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana komposisi dari barang-barang tersebut terdapat senyawa alkohol di dalamnya. Nah, kan Ananda tadi katanya sering menggunakan hand sanitizer ini ya. Nah, biasanya hand sanitizer ini digunakan untuk apa, Ananda? Untuk membunuh kuman, Bu, bakteri, Bu, virus juga, Bu. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Putih tadi. Terima kasih, Putih. Nah, hand sanitizer ini amat sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam era COVID ini, di mana hand sanitizer ini banyak digunakan untuk membersihkan tangan sebagai anti kuman, antibakteri, juga antivirus seperti yang dikatakan oleh Putih tadi ya. Nah, bukan hanya pada bahan yang ada di depan hand sanitizer dan parfum, tetapi alkohol ini juga amat sangat banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita, salah satunya pada bahan-bahan atau alat-alat kosmetik ya. Nah, untuk itu apakah Ananda semua merasa perlu kita mempelajari tentang alkohol ini? Perlu, Bu. Nah, benar sekali ya Ananda. Kita sangat perlu mempelajari tentang senyawa alkohol ini, karena seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, alkohol ini amat sangat banyak terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya pada barang-barang yang sering kita gunakan seperti alat-alat kosmetik. Nah, untuk itu kan perlu kita mengetahui apa komposisi dari si alat kosmetik ini yang mengandung alkohol. Apakah alkohol itu berbahaya bagi tubuh kita atau bagus kita gunakan pada tubuh? Benar begitu, Ananda? Benar, Bu. Nah, untuk itu apakah Ananda semua tahu apa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Senyawa alkohol, Bu. Ya, benar sekali, Putih. Terima kasih, Putih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa alkohol. Nah, untuk itu apakah ada yang bisa membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Putih. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui metode diskusi, siswa mampu menganalisis struktur dan tata nama alkohol sesuai aturan UPEC dan trivial dengan benar. Yang kedua, melalui metode diskusi, siswa mampu menganalisis sifat fisika dan sifat kimia senyawa alkohol dengan tepat. Yang ketiga, melalui metode diskusi, siswa mampu sintesis alkohol dengan benar. Yang keempat, melalui metode diskusi, siswa mampu menganalisis peranan alkohol dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, terima kasih, Putih. Nah, benar sekali ya. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun cakupan materi kita pada hari ini adalah yang pertama, struktur dan tata nama. Yang kedua, sifat fisika dan sifat kimia. Yang ketiga, sintesis. Yang keempat, peranan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang struktur dan tata nama dari senyawa alkohol. Sekarang silakan Anda semua duduk berkelompok dan Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Baik, Bu. Ya, Nanda. Kasih, Bu. Sekarang coba Anda perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar apa itu, Ananda? Hand sanitizer, Bu.
Ya, benar sekali ya Putih. Itu adalah gambar dari hand sanitizer, di mana seperti yang sudah Ibu katakan tadi, hand sanitizer ini terdiri atas senyawa alkohol. Nah, ada yang tahu tidak senyawa alkohol apa saja yang terdapat di dalam hand sanitizer tersebut? Tidak tahu, Bu. Nah, untuk kita ketahui bersama Ananda, senyawa hand sanitizer ini terdiri atas beberapa senyawa alkohol, yakni isopropanol, N-propanol, dan etanol. Nah, apakah Ananda semua tahu bagaimana struktur dari isopropanol, N-propanol, dan etanol tersebut? Tidak tahu, Bu. Nah, untuk itu, pertama-tama kita akan mempelajari tentang struktur dari senyawa alkohol ini. Silakan perhatikan ke depan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pada reaksi hidrasi dari alkena tadi, senyawa apa yang dihasilkan? CH3, CH2, OH. Nah, menurut Ananda, kalau CH3, CH2 ini merupakan apa? Alkil, Bu. Ya, benar sekali ya. Ini adalah alkil. Nah, alkil ini biasanya dirumuskan dengan apa? Dengan R, Bu. Ya, benar sekali ya. Maka, untuk rumus umum dari senyawa alkohol ini apa, Ananda? ROH, Bu. Iya, benar sekali ya, Putih. Plus untuk Putih dulu. Rumus umum dari senyawa alkohol adalah ROH. Nah, untuk itu, selanjutnya, apa gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa alkohol ini? Gugus fungsinya OH, Bu. Iya, benar sekali ya. Gugus fungsinya adalah OH. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tata nama dari senyawa alkohol. Nah, sudah paham ya mengenai struktur dari senyawa alkohol ini? Paham, Bu. Ya, lanjutkan. Nah, pada saat belajar senyawa hidrokarbon dahulu, tata nama senyawa hidrokarbon itu terbagi atas berapa macam, Ananda? Terbagi dua, Bu. Iupek dan trivial, Bu. Ya, benar sekali ya, Putih. Tata nama senyawa hidrokarbon itu terbagi dua, yakni secara iupek dan secara trivial. Nah, apakah Ananda semua masih ingat bagaimana penamaan senyawa hidrokarbon dahulu dengan menggunakan tata nama iupek? Masih, Bu. Nah, sama saja dengan senyawa hidrokarbon, tata nama senyawa alkohol ini sama seperti senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar berikut. Nah, gambar struktur apa itu, Ananda? Struktur alkohol, Bu. Nah, tepat sekali ya, Ananda. Gambar tersebut adalah gambar struktur dari alkohol. Nah, sekarang ada yang tahu bagaimana tata cara pemberian nama secara iupek dari gambar tersebut? Masih ragu, Bu. Jadi masih ragu ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk tata nama senyawa alkohol ini sama saja dengan tata nama dari senyawa hidrokarbon. Nah, secara iupek atau IUPAC ini bagaimana cara menentukan nama dari senyawa hidrokarbon dahulu? Nah, untuk pertama-tama apa yang kita perhatikan? Rantai terpanjang, Bu. 3. Nah, tadi yang pertama adalah rantai terpanjang ya, tata nama. Yang pertama tadi apa? Rantai terpanjang. Kemudian apa lagi, Ananda? Cabang, Bu. Ya, tepat sekali ya. Yang kedua yang kita perhatikan adalah cabang. Nah, selanjutnya apa lagi yang kita perhatikan? Penomoran, Bu. Ya, benar sekali ya. Yang selanjutnya yang akan kita perhatikan adalah penomoran, baik itu penomoran dari rantai maupun penomoran dari si rantai terpanjang tadi. Nah, kalau begitu dari struktur tersebut
Contohnya ada CH3, 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 OH. Nah, bedanya pada senyawa alkohol ini, kalau yang pertama kita perhatikan pada senyawa hidrokarbon adalah rantai terpanjang, yang pertama kita perhatikan dulu di mana terletak si gugus fungsi. Nah, sekarang gugus fungsinya terikat di mana? Nah, maka kita harus mengambil rantai terpanjangnya yang melibatkan si gugus fungsi. Nah, rantai terpanjangnya yang mana, Ananda? Yang lurus, Bu. Yang lurus, yang ini. Terus yang mana lagi, Ananda? Yang itu bisa, Bu. Yang ini ya. Ya, Bu. Benar sekali. Kemudian mana lagi? Satu lagi yang itu, Bu. Ya, yang ini ya. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana rantai terpanjangnya? Yang lurus saja, Bu. Nah, yang lurus saja. Nah, selanjutnya yang kita perhatikan adalah jika kita mengambil ini sebagai rantai terpanjang, mana yang bertindak sebagai cabangnya? Yang CH3 yang di sini, Bu. CH3. Ya, benar sekali ya, CH3. Nah, rantai terpanjangnya ini kalau di senyawa hidrokarbon apa namanya? Propana, Bu. Ya, benar sekali. Nah, kalau untuk penamaan rantai terpanjang pada alkohol, kalau pada hidrokarbon atau alkana disebut propana, maka akhiran A-nya diganti dengan akhiran ol. Maka propana berubah menjadi Propanol. ya, benar sekali ya, propanol. Nah, untuk cabangnya tadi CH3. CH3 ini apa? Metil, Bu. Ya, benar sekali. Sekarang kita berikan nomor pada rantai terpanjang. Dari mana kita mulai? Nomor satunya, Ananda? Yang terdekat dengan apa tuh, Bu? Gugus fungsi. Iya, Bu. benar sekali, yang terdekat dengan gugus fungsinya. Nah, yang mana nomor satunya? Yang C, Bu. Yang mana? Yang di atas Ya, ya. Bu, yang di atas. Nah, berarti ini 1, ini 2, dan ini 3 ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah di mana letak cabangnya terdapat pada nomor 2. dan letak gugus fungsinya terdapat pada nomor 2. Nah, untuk penamaannya bagaimana dulu, Ananda? Apa dulu? Kalau pada senyawa alkana, Alkilnya dulu, Bu. sebelum alkil ada nomor cabang. Oh iya, nomor cabang, Bu. Berarti sama saja seperti itu. Berarti ini cabangnya ada di nomor 2. nomor 2. Kemudian cabangnya apa namanya? Metil. Kemudian selanjutnya yang kita perhatikan adalah cabang dari si Gugus fungsi. nomor 2. Kemudian Propanol, Bu. iya, benar sekali ya. Berarti sudah paham? Sudah, Bu. Ya, berarti nama dari senyawa ini adalah 2 metil, 2 propanol, Bu. ya, benar sekali ya. Nah, sekarang penamaan secara trivial. Nah, kalau secara trivial bagaimana penamaannya, Nanda? Rantai terpanjang, Bu. Ya, benar sekali ya, Putih. Yang kita perhatikan adalah rantai terpanjang, sama saja dengan si IUPAC tadi. Bedanya, rantai terpanjang ini bertindak sebagai Alkil, Bu. Nah, kalau begitu, yang menjadi rantai terpanjang di sini yang mana, Nanda? Yang CH3, Bu. Ya, kalau di IUPAC seperti itu ya tata namanya. Kalau di UPAC, selain yang bertindak sebagai rantai terpanjang adalah selain gugus Fungsi. maka secara trivial yang menjadi alkilnya adalah yang ini. Nah, kalau pada saat belajar hidrokarbon dulu ini apa namanya? Gugusnya adalah isobutil, Bu. yakin isobutil. Ya, yakin, Bu. Untuk tempat yang tinggi, yang benar adalah tersier butil. Kalau yang iso itu dia hanya 2 yang terikat, 3 dengan si gugus fungsi. Kalau 3 yang terikat dan 4 dengan gugus fungsi ini disebut tersier. Maka dia adalah tersier Butil alkohol. ya, benar sekali. Berarti Putri sudah belajar ya tentang tata nama ini. Berarti namanya tadi tersier Butil alkohol. butil alkohol. Nah, berarti sudah paham mengenai tata nama secara IUPAC dan trivial ini? Paham, Bu? Ya. Kalau sudah paham, silakan berikan nama pada
berikan berikut ini. Nah, kalau nampak senyawanya Ananda? Nampak, Bu. Nah, kalau begini bentuk strukturnya, apa nama secara IUPAC-nya? Secara IUPAC, Bu, berarti dari tentukan dulu rantai panjangnya, Ya. Bu. Berarti itu yang di atas OH, Bu. Ya. Berarti kalau UPEC 2 propanol, Bu. Kalau trivial alkohol, Bu. Iya, benar sekali ya. Beri aplaus untuk Putih dulu. Nah, sekarang Ibu persilakan kepada Ananda untuk mencatat materi yang dirasa penting yang terdapat pada papan tulis dan juga pada slide. Baik, Bu. Sudah selesai Ananda semua? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu kita masuk kepada diskusi kelompok ya. Silakan Ananda semua mengerjakan LKPD nomor 1 dan nomor 2 secara berkelompok. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Silakan berdiskusi. Baik, Bu. Apakah ada kendala atau kesulitan Ananda? Nanya, Bu. Yang ini C2H5, Bu. Iya. Masih, Bu. Apakah ada lagi? Nggak ada, Bu. Baik. Nah, apakah Ananda semua sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Nah, untuk nomor 1, kelompok berapa yang mau mengerjakan? Kelompok 1, Bu. Baik, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan mengerjakan soal nomor 1. Di mana, Bu? Di sini, Bu. Terima kasih Putih. Nah, apakah ada dari perwakilan kelompok lain yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama semua ya. Baik, kita periksa dulu. Yang soal nomor 1 ini apa namanya tadi? 3 etil, 2 metil, 2 heksanol, Bu. Kita perhatikan dulu ya. Rantai terpanjangnya apa tadi? Rantai terpanjang. Heksanol ya. Iya, Bu. Heksanol itu ada C berapa? Ada C-nya, Bu, 6, Bu. Ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul ya. Kemudian 3 etil, 3 etil, 3 etil ya. etil, Kemudian 2 metil, 2 etil, 2 2 heksanol. ya, benar berarti ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, untuk nomor 1 B dan C apakah ada kendala? Tidak, Bu. Berarti bisa mengerjakan semua ya nomor 2 nomor B dan C yang nomor 1. Bisa, Bu. Nah, untuk nomor 2 kelompok berapa yang bisa mengerjakan? Kelompok 2, Bu. Iya, silakan jawab nomor 2 kelompok 2. Pertanyaannya adalah, tuliskan nama IUPAC dari senyawa berikut ini. Nah, jawabannya adalah 2 metil 2 butanol. Iya, benar sekali ya. Jawaban dari kelompok 2 itu rantai terpanjangnya adalah butana, kemudian karena ada alkohol jadi butanol, dan
cabangnya terdapat pada nomor 2, yakni CH3 atau metil, jadi namanya 2-metil 2-butanol. Nah, untuk jawaban nomor B dan nomor C, silakan kelompok 2. Baiklah, jawaban dari yang B yaitu 4-metil 3-heksanol. Dan jawaban yang C yaitu 4-etil 3-heptanol. Dan jawaban yang D 3-etil 2,4-dimetil 2-pentanol. Baik, terima kasih kelompok 2. Terlebih dahulu kita cek dulu ya untuk jawaban yang nomor B. Itu rantai terpanjangnya adalah Heksanol, Bu. iya, benar sekali ya. Kemudian gugus OH-nya terdapat pada atom C nomor 3 ya. Kemudian cabangnya ada metil pada atom C nomor 4. Jadi namanya 4-metil 3-heksanol. Nah, betul berarti ya jawaban nomor 2 kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk yang nomor C, rantai terpanjangnya apa, Ananda? Heptanol. Ya, benar sekali ya, heptanol. Kemudian cabangnya adalah etil. Nah, untuk penamaannya adalah 4-etil 3-heptanol. iya, berarti betul ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Dan yang terakhir, rantai terpanjangnya apa, Ananda? Pentanol. Iya, betul sekali, pentanol ya. Kemudian cabangnya apa saja? Ada metil, Dan ada dan ada dimetil dan ada etil. Jadi namanya 3-etil 2,4-dimetil 2-pentanol. iya, benar ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk kelompok yang sudah menjawab soal LKPD nomor 1 dan nomor 2 tadi, Ibu berikan plus 5. Yeay. Nah, berarti Ananda semua sudah paham ya mengenai struktur dan tata nama dari senyawa alkohol ini. Sudah, Bu. Nah, sekarang ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Saya. Ya, silakan Ananda. Untuk rumus umumnya yaitu ROH, untuk gugus fungsinya OH, dan tata nama IUPAC yang akhiran alkana diganti dengan ol, dan trivial alkil alkohol. Nah, apakah ada dari Ananda jawabannya yang berbeda dengan Aziza? Tidak, Bu. Berarti sama ya, Ibu tegaskan kembali. Untuk struktur dari senyawa alkohol ini, rumus umumnya adalah ROH, di mana R adalah alkil. Dan untuk gugus fungsinya adalah OH. Sedangkan untuk tata nama secara IUPAC dan trivial, secara IUPAC sama saja dengan hidrokarbon. Bedanya akhiran A pada hidrokarbon diganti dengan akhiran ol. Kemudian untuk secara trivial tata namanya alkil alkohol. Nah, sampai di sini mengerti berarti ya? Ya, Bu. Nah, berhubung kita sudah selesai mempelajari alkohol tentang tata nama dan struktur ini, nah, ada tidak yang bisa menyampaikan apa manfaat dari kita belajar tata nama senyawa alkohol ini dan juga struktur dari senyawa alkohol ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Karena alkohol begitu banyak dari dalam kehidupan ini, maka kita perlu mengetahui tata nama dan struktur dari alkohol tersebut agar kita tahu mana yang berbahaya dan mana yang baik untuk tubuh. Nah, terima kasih atas pendapat dari Aziza. Apakah dari Ananda yang lain ada yang ingin memberikan pendapat? Tidak, Bu, sama. Nah, benar sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Azizah tadi, senyawa alkohol ini amat sangat banyak kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari barang-barang yang kita gunakan maupun dalam bidang kesehatan dan lain-lain sebagainya ya. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui tata nama dari senyawa tersebut agar kita dapat mengetahui senyawa tersebut berbahayakah digunakan pada tubuh kita atau tidak. Beri tepuk tangan untuk Azizah terlebih dahulu. Terima kasih Aziza. Sekarang silakan masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD-nya kepada Ibu agar dapat Ibu nilai. Terima kasih ya. Iya, Bu. Nah, agar mengetahui sejauh mana pemahaman Anda semua, Ibu akan melakukan evaluasi.
Nah, bagi yang tahu jawabannya, nanti silakan acungkan tangan ya. Iya, Bu. Nah, untuk soal yang pertama, gambar dari struktur tersebut apa tata namanya, Nanda? Ada yang bisa? Silakan Ada, Bu. acungkan tangannya. Iya, Bu. Ya, silakan Manja. Kalau IUPAC-nya 2 pentanol. Kalau trivialnya isopentil alkohol atau pentil alkohol. Ya, kita cek dulu ya jawaban dari Manja. Di sini rantai terpanjangnya apa tadi? Pentanol. Ya, betul ya, pentanol. Karena di sini tidak ada cabang, jadi 2 pentanol. Atau kalau nama trivialnya adalah isopentil alkohol atau Pentil pentil alkohol. alkohol. Ya, beri tepuk tangan untuk Manja. Nah, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, soal nomor 2 ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Putih. Nomor 2, Bu. Ya. Nah, Bu. Terima kasih Putih. Iya, Bu. Nah, sekarang kita periksa terlebih dahulu ya. Jawaban dari Putih tadi soalnya 2,4 metil 3 heksanol. Heksanol itu C-nya ada berapa? 6, Bu. Ya, C6 ya. Tadi berarti cabangnya ada pada nomor 2 dan 4 ya. 2,4 di metil 3 heksanol. Berarti betul ya, berikan aplaus untuk Putih. Nah, untuk soal nomor 3, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Biah. Nomor 3, Bu. Ya, Biah. Sudah, Bu. Terima kasih, Biah. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Tadi katanya nama senyawanya 4 etil. Ini 4 etil. Kemudian 4 metil 2 pentanol. Ya, betul ya, Biah. Beri tepuk tangan untuk Biah terlebih dahulu. Nah, apakah Ananda semua sudah mengerti tentang tata nama dan struktur dari senyawa alkohol ini? Mengerti, Bu. Ya, baik, karena jam pelajaran kita sudah habis. Nah, Ibu informasikan untuk meningkatkan pemahaman Ananda mengenai struktur dan tata nama senyawa alkohol ini, silakan kerjakan soal di buku Unggul Sudarmo halaman 125 nomor 1 sampai nomor 5. Dan Baik, Bu. dikumpul minggu depan ya. Iya, Bu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita lanjutkan kepada sifat kimia dan sifat fisika dari senyawa alkohol, juga sintesis dari alkohol dan peranan dari senyawa alkohol ya. Iya, Bu. Baik, mungkin hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada Ananda semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.